wad-dharra. Orang yang bakal dapetin surga yang luasnya hamparan bumi dan langit, surga yang memang disiapin buat orang yang bertakwa. Siapa itu orangnya? Orang yang yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang dalam kondisi susah, dalam kondisi senang, dia tetap saja berlaku dermawan. Bisa kita bisa nggak? Kita duduk di sini ada kosong, kita ajak 10 orang duduk di samping kita, gampang itu biasa. Ada bangku kosong di samping kita. Yang hebat itu kitanya bangun, orang kita suruh duduk, bisa nggak? Kitanya duduk, nih lagi duduk, nggak ada bangku kosong, ada orang, terus kita bangun, kita suruh dia duduk, bisa nggak gitu? Berat kan? Berat ya? Kalau di samping kosong mah orang kita suruh duduk, biasa. Makanan seitu-itunya ada yang minta, kira-kira kita kasih apa buat kita? Lagi susah, tetap lagi susah. Makanya tamu wa'iddat lil muttaqin, disiapkan di surga buat orang muttaqin yang mana yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang gak berubah, kedermawanannya gak berubah dalam kondisi apapun, dalam keadaan senang dan dalam keadaan sulit, dia tetap kedermawanannya gak berubah. Pernah kita ngalamin satu keadaan di mana kita rasanya segitu-gitunya, tapi ada orang yang duduk. Pernah ngerasain kondisi itu? Pernah? Pernah nggak? Bu, ada tetangga minjem duit. Emang kita punyanya segitunya. Pernah nggak ngalamin itu? Dikasih. Katanya gue juga mau kapan lagi. Padahal itu mungkin ujian dari keimanan kita. Jadi itu tadi yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Lu lagi senang, biasa. Lagi sehat mengaji, biasa. Dong sehat. Lagi sehat mau ikut jamaah ke masjid, biasa. Tapi lagi dalam keadaan sakit, tetap menuju ke taklim. Dalam keadaan sakit, tetap menuju ke masjid. Itu yang luar. Ada kayak di salah satu masjid yang digendong, yang digendong ada nggak yang digendong atau dia di kursi roda didorong-dorong itu ada nggak di sini? Ada? Nggak ada ya? Emang udah mau mati sakit kayak gitu bukan dari masjid dan ibadah. Jauh. Tuh kita tuh kayak begitu modelnya nih, ya. Kalau lagi sehat-sehat aja mah kita ke masjid ya biasa. Tapi kalau lagi kagak sehat,
bisa ke masjid itu luar biasa. Lagi sehat ngaji biasa, lagi meriah ngaji luar biasa. Makanya ada lagi meriah kagak ngaji. Mengapa meriah? Saya pernah ngisi pengajian itu di daerah dari Puri Kembangan. Pasal itu ada perumahan, jadi dia punya perusahaan. Anehnya yang punya itu non muslim, tapi seluruh karyawannya baik dari rumahnya, karyawan di rumah dia dan karyawan di kantornya itu semuanya orang muslim. Kalau dia malam Jumat itu dia baca Yasin di garasinya di rumah dia. Semua karyawannya wajib datang sama bini-bini dan anaknya. Semua karyawan sama bininya sama anaknya datang, wajib. Masuk dari bagian absen kayak masuk kantor. Saya ngobrol itu, kebenaran ada yang sakit. Di absen karena dia perempuan tuh yang punya di absen. Ada yang kagak datang. Ini kemana nggak datang? Sakit. Kata dia, ini yang saya masih ingat ada sekarang. Padahal kalau dia datang sama tahu katanya sembuh. Padahal kalau dia datang ngaji sama tahu sembuh. Kan kalau urusan yang menyembuhkan urusan bukan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berobat ke dokter mah ikhtiar namanya, minum obat mah ikhtiar namanya, betul. Tapi kalau perkara yang nyembuhin mah nggak ada ketentuannya kita yang menentukan. Katanya kan begini biar istirahat, ntar sembuh. Kata itu yang punya orangnya bukan Islam, perempuan. Siapa tahu kalau dia datang dan sembuh penyakitnya. Itu apa pikir bisa dari sekarang? Oh ini ya. Siapa tahu ya, gara-gara ngaji sakitnya sembuh. Siapa tahu gara-gara dia sedekah kemiskinannya dibalas oleh Allah dengan berkah. Ya kata. Iya. Kadang-kadang kita main hitungan. Ini buat listrik, ini buat pulsa, ini buat ongkos gojek, ini. Lah, lantas koin sedekahnya kemana? Begitu tuh dari gaji yang kita dapat tiap bulan, dari rezeki yang kita terima, itu kan nomor satu apa kira-kira? Beras. Nomor satu apa? Beras kan? Kebutuhan susu, beras, semua gitu tuh. Ongkos semua tuh. Ya, pulsa, kemudian apa namanya buat listrik itu. Oh, semua itu. Coba lihat. Koin sedekah ada di nomor berapa? Tulis. Tulis. Koin sedekah ada di nomor berapa? Saya dulu jauh sebelum pondok itu ada. Jadi memang dari dulu tuh biasanya ada yatim itu pada ngaji setiap bulan itu dikasih beras, indomie sama duit 10.000. Udah waktunya dibagi di anak-anak belum dibagi, bocah minta, emang bukan kayak rumahnya itu kan minta, dia ngomong, tapi kan perasaan bocah kayak ngarep. Ada 30 orang. Akhirnya
Ini belum pada ada yang ngasih. Akhirnya saya nanya sama bini saya, bocah kayaknya kayak ngarepin dah loh. Bocah ngaji pada kayak ngarepin gitu. Terus kalau habis baca doa ngaji, kagak buru-buru pulang. Dia kata dia makanya Ustaz apa lagi dulu. Ada duit itu. Ada sih, buat anak saya yang pertama susu anak yang pertama. Kata saya, pakai dulu ya. Coba bayangin ini lakinya pinjam duit, pakai duit yang belum jelas berketahuan antara tekan dia apa kagak. Kira-kira ngasih apa kagak? Bini ditanya kalau mengaku nih ya. Bini punya duit ada buat beli susu, buat beli kebutuhan, dipakai sama lakinya, ini belum ketahuan kegantinya kapan. Kira-kira ibu ngasih apa kagak? Ternyata nggak jauh beda sama orang rumah. Kata dia, "Ntar susu di mana? Ntar susu di mana?" Kata dia, "Ntar susu di mana?" Soalnya kalau dia susuin pakai air ini, istrinya kan lagi hamil lagi yang kedua. Jadi susu dulu lah. Kata saya, "Ntar ada enggak?" Ntar ada dah rezekinya. Ntar bagaimana kalau tak ada? Jadi kira-kira kita juga kalau ada goyang ubin, ada bagaimana ya? Cuma dibuat bagaimana? Akhirnya dengan berat hati itu ngasih juga tuh 300.000. Ngasih kalau berat hati ketahuan ngasihnya. Ya udah saya bawa aja tuh ke SPBU Ciledug, tukerin duit 10.000-an. Kan dulu mah SPBU pom bensin bisa berapa saya tukerin. Ntar juga keganti, bilang bini nih kan juga keganti. Dalam hati dia doang, ganti dari mana? Saya bawa kan belum ada jalan pinggir tol, jalannya jalan masih blok kaki, jalan kunciran lama. Saya lewat situ, ada ibu manggil saya, "Pak Ustaz." Saya ngerem pakai motor, nggak begitu susah lah motor itu, makan kecepatannya juga dia makan kencang-kencang aman. Ya, Honda apa namanya 700, harinya jadi mengek gitu. Saya ngerem, "Ada apa Bu?" "Saya Mama Indra." Jadi dia punya anak pertama namanya Indra. Jadi kan bahasanya Mama Indra, anaknya. "Nanti Pak Ustaz lewat sini lagi nggak?" "Iya, lewat sini lagi." Ya saya terbudak, saya buru-buru, saya jalan. Dia nunggu di situ, di depan lengkap. Saya balik, "Ada apa?" "Masih ada tuh Mama Indra," panggilannya. "Ini saya semalam," kata dia, "acara akekah gunting rambut anak saya. Katanya rambutnya bunuh di timbang," kata dia. "Itu duitnya buat sedekah." Saya mau ngasih-ngasihnya, bagi-baginya bingung. Dan dia kemana? "Saya titip sama Pak Ustaz ya." Dan dia bagi-bagi anak yatim. Emang tahu dari mana dalam hati saya ini orang saya ada anak yatim. Akhirnya udah saya terima, saya bawa ke rumah, saya buka 300.000, nggak punya. 300.000 nggak lebih. Nah, saya kasih bini saya tuh, diganti kan? Karena dia percaya. Makanya pondok punya duit kagak kalau kebutuhannya buat urusan santri, baik misalnya tanah, bangun, berjalan aja. So, kalau hitung-hitung pakai otak nggak nyampe. Sebab saya pernah juga praktekin, ada bini di diskusi
Bagaimana kalau tahun ini kita nggak bangun, kita kumpulin dulu duitnya, kalau dulu baru bangun. Jadi kita sepakat kan nggak bangun. Itu setahun duit kagak, bangunan kagak. Jadi ternyata kita pahami bahwa ini namanya usri sebetulnya. Biarinlah kesulitan-kesulitan itu ada, karena pada kesulitan itu diupdate oleh dua kemudahan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali itu. Jadi jangan kemudian kita kepada Allah mintanya dihindari dari